Bismillahirrahmanirrahim. Huruful hamzati utawi iki bab menjelasake huruf hamzah. Jadi kitab ini diawali penjelasan dengan huruf hamzah terlebih dahulu. Ati nekani ingsun. Ati nekani ingsun. Babal jannati ing lawange swarga. Ati nekani sapa ingsun babal jannati ing lawange swarga. Kapan? Yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat. Fa astaftihu mongko ampre buka sapa ingsun. Jadi besok pada hari kiamat, orang yang pertama kali mendatangi surga itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Rasul yang pertama kali itu masuk surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Memang ternyata Kanjeng Nabi itu adalah Rasul yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Jadi Nur Muhammad, cahaya Rasul itu telah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan daripada Nabi Adam. Beliau pernah menyampaikan, kuntu awwalal anbiya'i khalqan. Kuntu ana sapa ingsun iku awwalal anbiya'i kawitane pira-pira para nabi. Apane khalqan? Ciptaane. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku Rasul yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nur Muhammad itulah diciptakan oleh Allah pertama kali. Wa akhirahum ba'san. Dan Rasul yang diutus terakhir kalinya. Nabi yang diciptakan nurnya pertama kali tapi diutus yang terakhir. Bahkan beliau pernah menyampaikan, kuntu nuran baina yaday Rabbi azza wa jalla. Kuntu ana sapa ingsun iku nuron cahaya baina yaday Rabbi azza wa jalla ing dalem antarane kekuasaane Allah azza wa jalla qabla ayyukhlaqa ing dalem sadurunge den ciptakake sapa Adamu Nabi Adam bi arba'ati asyara alfi amin kelawan kacek 14.000 tahun. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kalian Nabi Adam niku oleh nyiptakne nure Kanjeng Nabi itu lebih dahulu nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kacek 14.000 tahun dengan Allah menciptakan daripada Nabi Adam. Itu kemuliaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sama dengan para nabi-nabi yang lain. Bahkan kalau kita melihat daripada hadis yang lain, andai kata Kanjeng Nabi itu tidak ada, alam semesta tidak ada. Andai kata Kanjeng Nabi tidak diciptakan oleh Allah, Allah tidak akan pernah menciptakan surga dan neraka. Pernah disampaikan dalam hadis qudsi, ya Muhammad, hei Kanjeng Nabi Muhammad, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan ingsun, wa jalil sifat keagungan ingsun, laulaka ma khalaqtu ardi wala samai. Kanjeng Nabi Muhammad, andai kata bukan karena kamu, saya tidak akan pernah menciptakan bumiku ini, dan saya juga tidak akan pernah menciptakan langitku ini. Jadi langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Keranten Allah niku kagungan kersa nggih menika menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah suatu saat atani Jibril. Jadi malaikat Jibril ini suatu saat rawuh ten Kanjeng Nabi. Atani Jibril faqala. Lajeng Kanjeng malaikat Jibril dawuh, ya Muhammad, hei Kanjeng Nabi Muhammad, innallaha setune Gusti Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah, laulaka ma khalaqtul jannah walaulaka ma khalaqtun nar. Andai kata bukan karena kamu Muhammad, saya tidak akan pernah menciptakan daripada surga. Kalau bukan karena kamu Muhammad, saya tidak akan pernah menciptakan daripada neraka. Coba sampai seperti itu. Makanya
Kelahiran Kanjeng Nabi yang disambut dengan gegap gempita saat itu dan saat ini, ya. Saat itu kayak apa? Masya Allah. Yang namanya Abdul Uzza, itu paman Rasul, saudara daripada ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu ketika Kanjeng Nabi itu lahir, yang namanya Abdul Uzza itu siapa? Abu Lahab itu namanya aslinya Abdul Uzza, ya. Itu ketika Kanjeng Nabi itu lahir, disambut dengan sukacita luar biasa, seweneng nalika Kanjeng Nabi lahir, ya, karena beliau lahir pada waktu bapaknya sudah, ayahanda beliau sudah sampun wafat. Jadi ketika beliau lahir itu disambut benar sukacita oleh yang namanya Abu Lahab ini, Abdul Uzza ini, dengan memerdekakan budak, dengan ya memberikan bantuan-bantuan yang luar biasa kepada Sayyidah Aminah, ibunda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sayangnya yang namanya Abdul Uzza ini tidak diberi hidayah oleh Allah. Masya Allah. Coba, pamannya Rasul, orang yang pernah membantu Rasul, ya, membantu daripada ibunda Kanjeng Nabi, sampai budaknya yang namanya Suwaibah saja dimerdekakan, diberikan kepada Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Toh ternyata beliau tidak mendapatkan hidayah daripada Allah. Nah, ketika Abu Lahab ini telah wafat, Abbas bin Abdul Muthalib ini mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kemudian ditanya, bagaimana keadaan kamu? Beliau cerita, sudah tidak ada kebaikan apapun yang saya terima, karena saya tidak beriman kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, cuman kalau pada hari Senin, maka ujung jari saya itu muncul air. Kemudian saya hisap. Setelah saya hisap, siksanya jadi turun semuanya. Kemudian ditanya, lah mengapa kok setiap Senin kok muncul air dari ujung jari kamu, kemudian kamu hisap, kemudian jadi turun? Dulu pada waktu Muhammad lahir, saya sambut dengan sukacita. Saya merdekakan budak saya Suwaibah, saya bantu daripada Aminah binti Wahab, yaitu ibunda Rasulullah SAW. Loh, orang kafir saja menyambut sukacita daripada kelahiran Kanjeng Nabi, siksanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi mengapa kita begitu kelahiran Kanjeng Nabi kita sambut dengan gegap gempita yang luar biasa di setiap kampung, setiap langgar, masjid, mushola, hampir semuanya menyelenggarakan. Karena apa? Rasa syukur yang luar biasa. Kita ini oleh Allah diciptakan, oleh Allah ditakdirkan menjadi umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung sekali kata Rasul orang-orang yang tuba liman ro'ani. Beruntung benar orang-orang yang pernah melihat saya dan beriman kepada saya. Coba contohnya Abu Lahab seperti itu, ya. Itu tahu Kanjeng Nabi, ngerti lahirnya Kanjeng Nabi, masa kecilnya Rasul, masa mudanya Rasul, masa Kanjeng Nabi diangkat menjadi, ngerti tapi tidak mendapat iman. Masya Allah, ya, kita patut bersyukur. Kita hidup jauh daripada negara Nabi lahir, jauh daripada masa Kanjeng Nabi dilahirkan. Kita toh hari ini masih diberi hidayah iman oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Makanya Rasul menyampaikan, waktu bahasa ba'amar, beruntung sampai 7 kali. Beruntung sampai 7 kali beliau menyampaikan tentang keberuntungan itu. Bagi siapa? Liman lam yaroni wa amanabi. Bagi orang yang tidak pernah ketemu dengan saya tapi beriman kepada saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan iman kita akan kita bawa sampai kita nanti menghadap kepada Allah SWT dan kita husnul khotimah semuanya. Allahumma